Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Megasari dari SMA Negeri 1 Katapang. Tahun ini saya dipercaya untuk mengajar di kelas 12 dan di kelas 10. Nah, kebetulan kelas 12 saya mengajar sampai 7 kelas ya. Saya melihat selama pembelajaran saya mengajar bahasa Indonesia ya, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya ketika proses pembelajaran. Mereka cenderung diam ketika proses pembelajaran berlangsung, dan ketika diberi kesempatan untuk apakah mereka mau bertanya atau mau mengemukakan pikirannya, pendapatnya mengenai materi yang telah saya sampaikan, mereka hanya diam, cukup bilang iya sudah, saya mengerti. Nah, begitu sulit untuk saya memotivasi mereka, bagaimana mereka itu mau untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan pemikirannya ya. Nah, beberapa kali saya coba untuk oke, yang bertanya nanti ibu akan memberikan reward gitu ya. Kemudian atau yang bertanya ibu akan memberikan nilai tambah, tapi tetap saja sebagian itu tidak mengetuk hati sebagian besar siswa ya. Akhirnya saya ingin uh, mengetahui gitu ya, bagaimana sih kemampuan berbahasa siswa tersebut gitu ya, karena selama proses pembelajaran mereka sama sekali tidak ada interaksi gitu ya. Jadi di kelas tuh hanya menerima pembelajaran, iya, mereka tidak ribut, iya, mereka tidak acuh atau abai ketika kita di dalam kelas, enggak, tapi tidak ada respon gitu. Hanya yang merespon tuh dalam satu kelas tuh hanya 10 orang lah paling banyak, sisanya ya mereka mereka cenderung menerima saja, iya iya saja. Akhirnya saya mencoba untuk melihat sejauh mana keterampilan mereka dalam berbahasa. Saya memberikan tugas kepada mereka untuk membuat sebuah novel sejarah atau cerita sejarah berdasarkan kehidupan mereka selama ini ya. Nah, hasilnya saya sudah, mereka alhamdulillah 95% mengumpulkan, dan ketika saya membaca ternyata kemampuan anak-anak untuk berbicara berbahasa sebenarnya menuangkan pemikirannya ketika dalam bentuk tulisan, mereka bisa hampir 90% apa yang mereka tuangkan dalam novel sejarahnya itu nyambung, kemudian bisa dimengerti dan bisa dipahami. Akan tetapi dari sini saya berkesimpulan berarti mereka tuh hanya memiliki masalah dalam kemampuan untuk mengungkapkan secara lisan mungkin ya, karena secara tulisan ternyata mereka bisa dan mereka mampu. Hanya saja kalau untuk secara lisan mungkin ada terkendala beberapa faktor. Setelah kejadian ini saya mencoba bertanya kepada beberapa siswa, sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka kesulitan untuk mengungkapkan pemikirannya, mengungkapkan keinginannya atau pendapatnya ketika di dalam kelas ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama tuh malu, tidak terbiasa gitu, dan takut salah. Nah, ini akhirnya saya menekankan ke anak-anak, kalian nggak boleh takut salah gitu. Salah itu biasa dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, kita akan coba evaluasi nanti ke depan ya. Kalau yang tidak bertanya, saya bilang saya tidak akan memberikan nilai plus. Nilai plus itu membantu kalian untuk menambah poin. Nah, mudah-mudahan ya, karena kemarin dicoba untuk beberapa kali, mereka akhirnya mau, dan mudah-mudahan ini bisa bertahan nanti di semester 2. Mereka bisa
lebih percaya diri lagi ketika mengungkapkan pemikiran mereka dalam proses pembelajaran. Nah, sekian uh, hasil analisa saya terhadap kemampuan berbicara siswa kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.